Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil presentasi saya. Yang pertama, analisis tabel ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini berarti kelompok atau jenis perlakuan ANOVA. ANOVA merupakan secondary analysis of variance. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak HO, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor independen variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel respons dependent variabel atau variabel terikat. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu faktor lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Selanjutnya, cara melakukan analisis ANOVA satu faktor dengan SPSS. Yang pertama, buka program SPSS lalu klik variabel view. Kemudian untuk memasukkan nama dan mendefinisikan variabel, maka variabel pertama nama, tipe, white, decimal, label, value. Value isikan pertama, kemudian pada kotak label isikan Samsung. Lalu klik add, kemudian isi lagi 2 untuk kotak value dan isikan Oppo untuk kotak label. Lalu klik add. Begitu seterusnya sampai ke 4 merek handphone terinput pada kotak value labels. Dapat dilihat dari tabel berikutnya. Di sini ada missing, column, elix, measure, roll. Variabel kedua, penjualan Y, maka isikan dengan nama, tip, white, decimal, label, value, missing, column, elix, measure, roll, sehingga di layar akan tampak sebagai berikut, seperti gambar tersebut. Jika semua nama variabel sudah ditulis dengan benar, selanjutnya klik data view, lalu input data variabel merek ke kotak X dan variabel penjualan ke kotak Y, seperti pada gambar tersebut. Jika data sudah lengkap, maka klik menu analis, compare means, on way ANOVA, seperti gambar yang ada di bawah ini. Report, descriptive table, compare means, general linear model, mixed model, correlate, regression, log linear. Yang keempat, maka muncul kotak dialog one way ANOVA. Selanjutnya pindahkan variabel penjualan Y ke kolom dependent list, lalu pindahkan variabel merek X ke kolom faktor, seperti gambar di bawah ini. Silakan klik dependent list penjualan Y, lalu controls post hot option merek X dan lalu tekan OK. Langkah berikutnya klik post hoc, maka muncul kotak dialog on way ANOVA. Post hoc multiple comparison, pilih Turkey, kemudian klik continue. Kemudian klik option, maka muncul kotak dialog
one-way ANOVA option berikut tanda centang pada deskriptif dan homogeneity of variances, lalu klik continue. Seperti gambar di bawah ini. Ada deskriptif, fixed on random effect, homogeneity of variances, Brown of Friesland, which means what? Issue value, exclude case analysis by analysis, exclude case lead switch, continue. Angka terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS yang kita butuhkan dalam analisis ANOVA satu faktor. Yang kedua, koefisien regresi. Regresi adalah suatu model analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon variabel atau biasa juga disebut variabel bergantung, dependent variable, dan variabel explanatory atau bisa disebut penduga, prediktor variabel atau disebut juga variabel bebas, independent variable. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, linear sederhana, dan non-linear sederhana, dan regresi berganda, linear berganda atau non-linear berganda. Manfaat menerapkan analisis regresi. Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan serta pendugaan estimation atau peramalan forecasting. Selain itu masih ada beberapa kegunaan lainnya, yakni yang pertama, membuat estimasi rata-rata nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Contoh analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Misalnya pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana atau seperti berikut. Y sama dengan A plus BX plus E. Y berarti variabel dependen atau respons. Yang A intercept atau konstanta. Konstanta adalah nilai tetap. Koefisien yang B, koefisien regresi atau slope. Yang E residual atau error. Seperti apa model regresi linear yang ideal? Model regresi linear sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi, kita harus paham bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap.
sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya, satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian, harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. Sebagai contoh, ketika Anda pendapatannya X seseorang sebesar 1 juta, maka pengeluarannya bisa saja sebesar 500.000, 600.000, atau 700.000, dan atau seterusnya. Linearitas. Model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik eksponensial atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan non-linear. Variance error atau konstan. Ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respons yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedasitas. Mengapa variance error perlu konstan? Sebab jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan heteroskedasitas non-homoskedasitas dapat diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model atau model ARCH atau GARCH. Selanjutnya, autokorelasi untuk data time series. Yang pertama, jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus terpenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Yang kedua, asumsi ini melihat pengaruh variabel pada waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lagi waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Yang tiga, sebagai contoh, model kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Jika ditemukan autokorelasi, maka artinya terdapat pengaruh lagi waktu terhadap inflasi. Artinya inflasi hari ini atau bulan ini bukan dipengaruhi oleh kenaikan BBM pada hari ini, namun dipengaruhi oleh kenaikan BBM sebelumnya. 1 hari atau 1 bulan tergantung data yang dikumpulkan. Selanjutnya, contoh analisis regresi dengan Excel. Analisis regresi juga bisa dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Ini dia tutorialnya. Tahap demi tahap. Misalnya kita ingin menduga persamaan regresi untuk melihat pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Katakanlah kita punya 10 set data tahun atau daerah. Jumlah permintaan akan dihitung dan jumlah unit barang, harga Rp6.000 per unit barang, dan pendapatan per kapita dalam Rp1.000. Baik, saya akan melanjutkannya. Berikut ini langkah-langkah menerapkan regresi linear menggunakan Excel. Yang pertama, masukkan data untuk regresi. Masukkan data yang relevan untuk analisis regresimu. Yang kedua, klik menu tool, kemudian klik data analisis. Jika setelah klik tool ternyata tidak muncul pilihan data analisis, berarti menu tersebut belum diaktifkan di program Excel. Untuk mengaktifkannya, klik tool, kemudian klik add-ons. Selanjutnya, centang pada pilihan analisis toolpath. Setelah itu, klik OK. Lalu ulangi langkah kedua ini. Tampilkan yang muncul setelah klik data analisis adalah seperti tampilan berikut. Yang ketiga, klik regression dan klik OK. Setelah klik regression, selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Yang keempat, regression process. Isi input
rank bisa dengan mengetikkan ke dalam kotak putihnya atau memblok data. Rank adalah variabel yang menjadi variabel terikat, dependent variable. Kemudian isi input. Input rank adalah variabel yang menjadi variabel bebas, independent variable. Semua variabel bebas diblok secara sekaligus. Baik y rank maupun x rank di dalamnya termasuk judul atau nama variabel. Pada pilihan residual, terdapat 4 pilihan. Kita bisa mencenteng sesuai dengan keinginan dalam kasus ini. Kita centang semua pilihan tersebut. Selanjutnya terdapat pilihan untuk menghasilkan normal probability dalam kasus kita. Juga kita centang pilihan ini. Setelah itu klik OK dan hasil uji regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, output summary and ANOVA. Yang kedua, confusion beta. Yang ketiga, residual output. Selanjutnya ada 4 tabel hasil yang ditampilkan tergantung pada pilihan yang kita buat sebelumnya, yaitu summary output, ANOVA, residual output, probability output. Pada summary output ditampilkan nilai multiple R, R squared, adjusted R squared, standard error, dan jumlah observasi. Pada ANOVA ditampilkan analysis of variance dan nilai F serta pengujiannya, yaitu membandingkan F hitung dengan tabel F table dalam Excel. Selanjutnya ditampilkan perhitungan regresi kita yang mencangkup intercept, konstanta atau koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Dari hasil ini, persamaan regresi yang kita bentuk adalah seperti ini. Permintaan. Di sini ada rumus dari permintaan. Dapat kita jelaskan di sini. 6.753 dikurang 13,31 dikali harga plus 0,36 kali pendapatan. Selanjutnya pada tabel tersebut juga dimunculkan standar error. Test start value confidence level untuk 95%. Karena kita tidak mengganti default nilai ini pada tahap sebelumnya. Selain itu, karena tadi kita menconteng 4 pilihan residual output dalam satu pilihan normal probability, maka juga ditampilkan 5 kurva untuk pilihan-pilihan tersebut. Tetapi seperti yang kita lihat di bawah ini, kelima kurva tersebut bertumpuk. Untuk itu, kita perlu menarik kurva-kurva tersebut ke bagian yang lain dari worksheet kita sehingga bisa dibaca. Maka inilah hasil akhir yang akan kita dapatkan. Pada dasarnya, tahap-tahap dalam melakukan analisis regresi adalah dimulai dengan perumusan permasalahan, penyeleksian variabel potensial yang relevan, pengumpulan data, spesifikasi model, pemilihan metode yang tepat, model fitting, validasi model, dan penerapan model terpilih untuk penyelesaian permasalahan. Jika kita melakukan dengan urut dan tepat, maka hasil yang akan kita dapatkan pun juga benar. Jangan lupa bahwa dalam berbisnis ada risikonya juga, terutama yang dampaknya bisa saja signifikan terhadap kondisi keuangan kita. Risiko ini bisa menyangkut pada diri aset usaha kita dan keselamatan diri sendiri saat bekerja. Selanjutnya yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi linear. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau biasa disebut dengan R. Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80, maka koefisien determinasi R squared adalah sebesar 0,80 dikali 0,80 sama dengan 0,64.
Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dan variabel tingkatnya adalah sebesar 64%. Berarti terdapat 36%, 1% dikurang 64%. Varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain berdasarkan interpretasi tersebut. Maka tampak bahwa nilai R² adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, penggunaan R² sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat. Tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjusted R². Interpretasinya sama dengan R², akan tetapi nilai adjustednya dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya. Nilai adjusted R² dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari varians terikatnya. Sebagai contoh, kita akan mengukur berapa besar persen pengaruh yang memberikan variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Namun sebelumnya itu, kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi kepada X1 dan minat X2 secara simultan bersama-sama terhadap prestasi Y. Adapun hasil analisis regresi linier berganda dalam uji F dapat kita lihat pada gambar tabel di bawah ini. Yang pertama, ada model regression residual. Di sini regression mendapatkan sum of square sebesar 559.332. Di F-nya 2, mean square-nya 279.666, sehingga mendapat rata-rata F 23,450. Residual dapat sum of square sebesar 107,335. Di F-nya 9, mean square-nya 11.926. Totalnya 666.667. Yang A, dependent variable prestasi Y, yang B, prediktor konstan minat X2 dan motivasi X2. Berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sig dalam uji F adalah sebesar 0, karena sig 0 lebih kecil daripada 0,05. Maka sebagaimana baik, selanjutnya saya akan menjelaskan melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Dalam hal ini kita mengacu pada nilai R² yang terdapat dalam hasil analisis regresi linier berganda, yakni pada tabel model summary berikut ini. Di sini ada model summary yang pertama. R terdapat 916 kuadrat, R² terdapat 839, adjusted R² terdapat 603, STD error of the estimal terdapat 3453. Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,839. Nilai R² 0,842. Ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,919 dikali 0,842
0,916 dan terdapatlah hasilnya 0,839. Biasanya angka koefisien determinasi R-squared adalah 0,839 atau sama dengan 83,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 83,9%, sedangkan sisanya 100% dikurang 83,9% sama dengan 16,1%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Catatan untuk penelitian dengan menggunakan data survei, data primer yang bersifat cross section, maka R2 yang bernilai 0,2 atau 0,3 dapat dikatakan sudah cukup baik. Sementara untuk penelitian dengan data runtut waktu, data sekunder atau data time series, maka R2 akan cenderung memiliki nilai yang lebih besar. Setelah kita mengetahui makna dari nilai koefisien determinasi atau R-squared dalam analisis regresi linier berganda, maka tahap berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan masing-masing variabel X terhadap variabel Y secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain. Adapun cara melihat pengaruh tersebut adalah dengan menghitung sumbangan efektif SR dan sumbangan relatif SR. Yang selanjutnya, confidence prediction interval. Confidence interval adalah sesuatu parameter yang digunakan untuk menentukan keakuratan min suatu sampel. Seketika kita melakukan sejumlah pengukuran pada sebuah sampel dan menghitung nilai rata-rata pengukuran tersebut, kita dapat memperkirakan nilai aktual untuk pengukuran tersebut. Menghitung confidence limit. Jika kita mengetahui X, S, X, dan di F degree of freedom, derajat kebebasan, kita dapat menghitung batas kepercayaan, confidence limit, atas dan bawah, dan menentukan confidence interval. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung confidence interval adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai rata-rata X dengan menambahkan semua pengukuran dan membagi dengan 20 N. Dapat saya jelaskan di sini. X sama dengan sigma X I per N. X 2871 per 20. Dapatlah X sama dengan 123,6 mg atau L.
Yang kedua, hitung standar deviasi dengan formula sebagai berikut. Standar deviasi untuk contoh ini adalah 17,3 mg atau L dan ukuran sampelnya adalah 20. S sama dengan akar sigma X2I kurang sigma XI pangkat 2 per N per N min 1. Dapatlah S sama dengan 31.967 dikurang 610.5841 per 20 min 1. S sama dengan akar 31.967 dikurang 35.292,5 per 19. Dapatlah S sama dengan 5.674,95 per 19. S sama dengan akar 298,68. S sama dengan 17,3. Hitung standar error Sx. Ya, ini adalah standar deviasi dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah pengukuran S akar N. Oleh karena itu, standar error adalah Sx sama dengan 17,3 per akar 20. Sx sama dengan 3,87 mgl. Selanjutnya, tentukan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Misalnya kita memilih 95%. Yang kelima, hitung nilai T kritis. Nilai T kritis untuk batas keyakinan 95% untuk uji dua sisi itu Tailed dengan df sama dengan 19 T 0,0519. Nilai T kritis adalah 2093. Degree of freedom atau derajat kebebasan untuk contoh ini adalah degree of freedom sama dengan N-1, degree of freedom sama dengan 20 min 1. Dapatlah hasilnya di F sama dengan 19. Selanjutnya, hitung confidence limit, batas kepercayaan. Sekarang kita bisa menghitung confidence interval atau interval kepercayaan 95% untuk 20 pengukuran. 20 pengukuran ini dengan data di atas dengan menggunakan X sama dengan 123,6 mg per Sx sama dengan 3,87 mg dan degree of freedom sama dengan 19. Kita hitung confidence limit batas kepercayaan sebagai berikut ini. X plus TS X atau 123,6 plus X plus minus sama dengan 2093 X dikali 3,87. Dapatlah hasilnya 123,6 plus minus 8,1. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa kita 95% yakin bahwa rata-rata pengukuran COD untuk sampel ini akan berada antara 115,5 mg atau liter dan 131,7 mg atau liter. Selanjutnya, Durbin-Watson. Durbin-Watson adalah sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual prediction error dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Pada saat Anda melakukan deteksi autokorelasi, Anda tidak akan terlepas dengan tabel Durbin-Watson. Tabel tersebut menjadi alat pembanding terhadap nilai Durbin-Watson. Anda mungkin telah banyak membaca tentang tabel Durbin-Watson, tetapi mungkin tidak semuanya memuaskan keinginan Anda, sebab sebagian besar tabel tersebut sangat terbatas, baik dalam jumlah sampel atau jumlah variabel. Sebagian besar hanya sebatas N sama dengan 100 atau N sama dengan 200. Bagaimana jika jumlah sampel lebih kecil daripada 200? Pada kesempatan ini kami ingin berbagi sebuah tabel Durbin-Watson dengan jumlah sampel N 2000 dan jumlah variabel K sebanyak
K21. Selanjutnya, cara uji autokorelasi dengan Durbin Watson menggunakan SPSS. Setelah data yang ingin diuji sudah dipersiapkan, selanjutnya buka program SPSS, lalu seperti biasa klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja x1, x2, x3, dan y. Pada desimal variable y ubah menjadi angka 0 karena datanya bukan pecahan desimal atau tidak ada angka di belakang koma. Pada bagian label tulisan ROE, ROI, PIR, dan harga saham, abaikan yang lainnya. Setelah klik data view dan masukkan data ROI ke X1, ROI ke X2, PIR ke X3, dan harga saham ke Y yang sudah disiapkan tadi, bisa dengan cara copy paste tampak di layar seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, langkah ketiga, selanjutnya dari menu SPSS pilih analis, lalu klik regression atau klik linear. Kemudian muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Maka masukkan variabel harga saham Y ke kolom dependent, masukkan variabel ROI X1, ROI X2, dan PIR X3 ke kolom independent. Lalu klik statistik seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, yang kelima, muncul kotak dengan nama linear regression statistik. Pada bagian ini, kita cukup memberi tanda centang V pada Durbin Watson, abaikan centangan yang lain, kemudian klik continue seperti yang ada di bawah ini. Yang keenam, langkah yang terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita hanya perlu memperhatikan tabel output dengan judul model summary. Sekian, terima kasih. Semoga